kemudian risiko penyakit ya yang dapat ditimbulkan ataupun yang dapat dicegah, dan fungsi zat gizi dalam tubuh. Ya. Sebentar, balik sebelumnya. Ya. Lanjut pangan dan makanan. Ya. Pangan ini memiliki karakteristik yang lebih umum ya daripada makanan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ya, pangan itu adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, ya, baik yang diolah maupun tidak diolah, kemudian diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk juga bahan tambahan pangan, termasuk juga bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Nah, istilah pangan sendiri itu ada macam-macam ya. Sebelumnya lanjut setelah pangan dan makanan. Iya nih, pengelompokan pangan dan makanan. Jadi berdasarkan fungsinya, makanan itu dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Ada makanan yang bersumber zat energi sebagai sumber zat pembangun dan makanan sumber zat pengatur. Itu berdasarkan fungsinya. Kemudian berdasarkan komponen terbanyak yang dikandungnya, pangan dikelompokkan menjadi pangan sumber karbohidrat, kemudian pangan sumber protein, kemudian pangan sumber lemak, pangan sumber vitamin dan mineral, dan juga pangan sumber serat. Dari sini bisa dikelompokkan lagi ya sebetulnya dari berdasarkan 3 besar kelompok besar ini sebagai fungsinya dan juga sebagai kandungan zat gizi yang berada di dalamnya ya. Sementara berdasarkan bagaimana makanan itu untuk pengolahannya ya, atau bagaimana disajikannya, itu ada beberapa istilah ya. Jadi ada pangan segar ya, misalnya pangan segar itu makanan yang bisa langsung dikonsumsi ya, baik setelah dipanen atau berupa bahan baku ya, bagi pengolahan makanan. Pangan segar ya, makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi langsung ya, bisa dikonsumsi langsung setelah dipanen, atau biasanya juga bisa sebagai bahan baku untuk pengolahan makanan ya. Ada juga istilah sebagai olahan ya. Tadi ada pangan segar, ada juga pangan olahan. Pangan olahan itu makanan yang merupakan hasil proses ya, merupakan hasil dari proses ya, dengan cara atau metode tertentu atau dengan tambahan bahan tambahan pangan ya. Jadi pangan olahan itu harus sebelum dikonsumsi harus diolah terlebih dahulu atau memerlukan bahan tambahan pangan sebelum dikonsumsi, itu pangan olahan. Kemudian ada lagi istilahnya nih, pangan lokal ya. Kalau pangan lokal itu pangan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat tertentu ya, sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut ya. Itu pangan lokal ya. Jadi atau juga bisa merupakan panganan utama ya, panganan utama yang sering dikonsumsi hari-hari ya, sesuai dengan sumber daya dan kearifan lokal di daerah tersebut, pangan lokal. Kemudian ada lagi istilahnya pangan
pangan rekayasa genetika ya, rekayasa genetika. Jadi jenis-jenis pangan ini itu merupakan hasil rekayasa genetika, tujuannya untuk menghasilkan makanan dengan kualitas lebih baik atau yang tahan hama ya, atau dengan kandungan nutrisi yang lebih baik, atau dengan bentuk yang lebih besar, atau misalnya buahnya, atau kalau dari produk hewani itu lebih dagingnya seperti itu. Contoh pangan yang rekayasa genetika. Jadi dalam proses produksinya diperlukan bahan tambahan ya, sebagai hasil dari rekayasa genetika. Kemudian ada juga pangan organik ya. Kalau tadi ada pangan rekayasa genetika, ini ada pangan organik. Kalau pangan organik itu berbeda dengan rekayasa genetika. Bahwa ini dihasilkan dari bahan yang diproduksi tanpa bantuan bahan-bahan kimia ya, bahan-bahan kimia anorganik, jadi tanpa pupuk kimiawi, tanpa insektisida, kemudian seperti itu ya. Jadi diproduksinya, hasil produksinya itu menggunakan bahan-bahan kimia anorganik, jadi masih alami. Terus juga bahan pendukung lainnya juga organik ya, pupuknya yang digunakan pupuk organik itu bahan nabati. Kemudian ada juga istilahnya pangan fungsional ya. Pangan fungsional itu bahan pangan yang dikonsumsi dengan tujuan tertentu ya, tujuannya untuk memberikan manfaat yang lebih besar atau mencegah seorang terkena penyakit tertentu. Jadi misalnya pangan yang rendah lemak seperti itu, atau pangan yang rendah glukosa, rendah gula seperti itu ya. Jadi biasanya kaitannya dengan masalah penyakit tertentu ya, pangan fungsional. Seperti kita tahu kayak contohnya yang di ini susu untuk orang diabetes ya, itu termasuk satu jenis pangan fungsional ya. Kemudian ini tadi berdasarkan komponen banyaknya ini dibedakan dari pangan sumber karbohidrat, pangan sumber protein, sumber lemak, dan sumber vitamin dan mineral, atau juga ada pangan sumber serat. Dimana karbohidrat, protein, lemak ini termasuk komponen dari makanan, komponen utama makanan ya. Jadi makanan itu pangan itu dari dua komponen atau dua gizi ya. Jadi komponen gizi utama atau komponen gizi penunjang ya. Jadi untuk bahan pangan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak itu makanan-makanan yang mengandung komponen utama, sedangkan makanan yang mengandung vitamin, mineral itu makanan yang mengandung komponen penunjang, gitu ya. Selain itu, selain ada komponen utama dan komponen penunjang seperti vitamin dan mineral, di pangan itu juga ada komponen penunjang yang lain, ya, seperti pigmen, ya, kemudian zat warna, kemudian ada juga yang mengandung enzim, ya, seperti contohnya kita tahu pepaya ya, pepaya itu dia mengandung enzim papain, kemudian selain itu dia juga mengandung likopen, tapi kalau likopennya itu komponen penunjang tapi bukan termasuk enzim, tapi dia termasuk fitokimia ya. Juga ada komponen penunjang lain
istilahnya kimia, itu kimia. Ya, kalau di saya itu contohnya likopen, kemudian di daun kelor itu ada istilahnya moringinin, ya seperti itu. Kemudian di nanas itu enzimnya ada enzim bromelin seperti itu. Itu juga bermanfaat untuk tubuh ya. Dari beberapa penelitian, bromelin itu dia selain melunakkan daging, dia juga untuk memasak ya, dia juga bermanfaat untuk menurunkan kadar gula di darah dan juga menurunkan tekanan darah gitu ya. Selain itu, contohnya likopen tadi, kalau dari pepaya yang fitokimia, yaitu dia berfungsi sebagai antioksidan, sama seperti mengiringi kelor ya, dia juga sebagai antioksidan, juga antiinflamasi. Lanjut. Nah ini kalau mungkin kalian sempat dengar nggak yang 4 sehat 5 sempurna? Karena kalau zaman saya dulu istilah 4 sehat 5 sempurna ya, itu jadi makanan yang sehat itu terdiri dari 4 sehat dan 5 sempurna. 4 sehat itu ada sumber makanan pokok, lauk pauk, buah, sayur mayur, kemudian 5 itu susu. Nah kalau sekarang yang baru ini anjuran pola konsumsi makanan di Indonesia menggunakan tumpang gizi seimbang ya, tumpang gizi seimbang, di mana bedanya kalau 4 sehat 5 sempurna itu hanya melulu terkait makanannya saja yang diperhatikan oleh masyarakat ya untuk kita. Sedangkan kalau tumpang gizi seimbang itu tidak hanya terkait makanan saja, tapi juga terkait pola hidup bersih dan sehat, kemudian bagaimana tingkat aktivitas fisiknya, kemudian bagaimana tidurnya ya. Lanjut. Nah ini bisa dilihat di sini, ini ada tumpang gizi seimbang panduan konsumsi sehari-hari ya, jadi panduan konsumsi sehari-hari. Dan yang diimplementasikan di sini tidak hanya makanan saja ya, tapi juga memperhatikan tentang bagaimana pola hidup bersih dan sehatnya, termasuk mencuci tangan, kemudian bagaimana berolahraganya, bagaimana aktivitas fisiknya, kemudian menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan ya. Di situ ada yang paling dasar, ada contohnya ada yang menyapu ya. Kemudian selain itu juga selalu memonitor berat badan ya, memonitor berat badan yang sehat, yang ideal, dan juga ditambah dengan asupan minum air putih yang setidaknya 8 sehari ya. Itu. Dan ini kenapa tumpang, karena memang ini sesuai dengan komposisinya ya. Jadi semakin ke atas itu komposisinya sehari-hari semakin sedikit, yang di bawah itu adalah makanan pokok, jadi komposisinya lebih besar, lebih banyak yang dikonsumsi ya, sekitar 40-50% dari kebutuhan kalori sehari ya. Kemudian di atasnya itu ada sayur mayur dan lauk dan buah-buahan ya, juga harus banyak juga. Kemudian di atasnya lagi ada lauk pauk ya, semakin sedikit jumlahnya. Nah yang di atas itu hal-hal yang harus kita hindari atau kita konsumsi dalam jumlah yang sangat kecil dalam sehari. Jadi menurunkan konsumsi minyak, kemudian garam dan juga gula ya. Lanjut. Ya, ini adalah gizi seimbang. Jadi berdasarkan tumpang gizi seimbang itu, jadi segi yang dimaksud dengan gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan ya, kemudian juga aktivitas fisik, kemudian perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur ya, dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk
mencegah masalah gizi. Ini adalah definisi gizi seimbang, ya. Nah, lanjut. Jadi tumpeng gizi seimbang itu mengacu pada 4 pilar gizi seimbang, di mana 4 pilar itu terdiri dari mengonsumsi aneka ragam pangan, ya. Lanjut. Nah, ini mengonsumsi aneka ragam pangan dan membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik dan memantau berat badan secara teratur, ya, untuk mempertahankan berat badan normal. Lanjut. Nah, berdasarkan pedoman gizi seimbang juga ini ada pedoman isi piringku, ya. Nah, kalau isi piringku atau piring makanku ini adalah pedoman untuk sajian sekali makan, ya, sajian sekali makan. Kalau yang tadi tumpeng gizi seimbang itu merupakan acuan atau pedoman untuk konsumsi sehari-hari dari 1 kali 24 jam itu dengan memperhatikan hal yang lainnya. Nah, kalau isi piringku ini merupakan pedoman atau acuan sajian sekali makan. Jadi di sini makanan pokoknya itu bisa sepertiga, ya, sepertiga dari piring seluruh 1 porsi ini. Kemudian sayurnya itu juga sepertiga, buah-buahnya ini 1/6, kemudian lauk pauknya juga 1/6, ya. Ini kalau di Indonesia seperti ini, ya. Jadi untuk buah dan sayurnya itu setengah porsi sendiri dari sekali makan. Sementara makanan pokok dan lauk pauknya, makanan pokoknya itu hanya sepertiga bagian, kemudian lauk pauknya 1/4 bagian, ya. Kalau di beberapa negara ada yang membagi lauk pauk dan buah-buahan itu menjadi sepertiga sendiri, kemudian diperkecil. Jadi lauk sumber protein tidak hanya lauk pauk saja, tapi susu, ya, susu. Jadi susu, kemudian buahnya itu jadi yang 23 ini dibagi 3 lagi, ya. Dibagi 3 itu lauk pauknya, kemudian susu, ya, kemudian buah-buahan, gitu. Yang mirip dengan ini itu di Amerika, ya, mirip-mirip ini, cuma beda penempatan susunya, bagian-bagiannya mirip di Indonesia untuk pedoman isi piringkunya. Kalau di Australia itu yang saya sampaikan tadi, jadi susu itu mendapatkan porsi lebih banyak, gitu, ya. Susu mendapatkan bagian lebih banyak, jadi lauk itu setengahnya dibagi susu, gitu. Di Australia buahnya lebih sedikit, gitu, ya. Dan tetap memperhatikan cuci tangan sebelum makan, sebelum sudah makan, kemudian air putihnya setidaknya minimal 250 cc sekali minum, ya. Dan dalam satu sajian batasi gula dan garam dan minyak, gitu. Lanjut. Ya, ini contohnya, ya. Jadi mengutamakan lebih banyak makan sayuran dan buah, ya. Contoh aneka ragam. Lanjut. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk yang beraneka ragam, tidak hanya dari hewan pemakan biak, tapi sumber proteinnya sebaiknya dari yang rendah kolesterol, ya, yang rendah lemak seperti ikan, dan juga sumber proteinnya juga memperhatikan sumber protein nabati juga, gitu, ya. Grain, kemudian dari grain ini biji-bijian, ya, seperti kacang merah, kacang polong, kemudian kedelai, kemudian almond, ya, gitu. Lanjut. Oh ya, sebentar, ada yang terlewat tadi. Saya jelaskan ini, ya, di sini. Itu sebenarnya terkait dengan masuk yang tadi, salah satu jenis pangan, ya, jenis pangan. Tadi kan ada sampaikan ada pangan
segar, kemudian pangan olahan, kemudian pangan rekayasa genetika, kemudian pangan organik, kemudian ada pangan apa lagi? Apa lagi tadi? Pangan fungsional. Pangan fungsional ya, pangan fungsional. Nah, kita sebagai Muslim juga harus memperhatikan tuh pangan halal ya, pangan halal. Kalau pangan halal ya sebagai Muslim bedanya gini, dalam hal pangan semua makanan itu adalah bisa dimakan atau tidak dimakan kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pangan yang halal itu bagaimana ya, selain yang haram ya, selain yang disebutkan dalam apa? Kalau pangan haram itu di surat Al-Maidah ya. 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 Yang tahu mempunyai ayat keberapa dan terjemahnya? Jadi yang tidak dibolehkan ya makanan yang diharamkan. Jadi kalau dari definisi, jadi pangan halal itu pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan tambahan yang haram gitu kan, atau dilarang dikonsumsi umat Muslim ya, baik yang menyangkut bahan baku, kemudian bahan tambahan pangan, kemudian bahan bakunya, bahan tambahan pangan, kemudian bahan bantu dan bahan penolongnya, termasuk juga bahan pangan yang diolah melalui rekayasa genetika atau radiasi, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan harus sesuai dengan hukum Islam ya gitu. Jadi semua halnya, dan juga selain itu tidak hanya makanannya tapi juga cara mendapatkannya juga harus dengan cara yang halal ya. Gitu. Kalau secara terperinci mungkin yang diharamkan itu di surat Al-Maidah ayat 3 ya. Ya. Nah, cuma ada Nah, ini ada contoh termasuk juga bangkai ya, bangkai juga nggak boleh dimakan kecuali ada dua bangkai ada bangkai yang boleh dimakan, yaitu bangkai ikan ya, bangkai ikan dari laut ya. Kemudian ada juga selain itu khusus ikan ini juga ada hadisnya, jadi terkait yang bagaimana yang di laut yang boleh kita makan yang di laut ya. Jadi kalau ikan itu yang mengapung itu justru sebaiknya nggak dimakan, justru nggak diambil. Tapi maksudnya yang ikan yang sudah mati, meskipun masih ada di laut, sebaiknya nggak kita ambil. Tapi sementara ikan mati yang sudah di kena ombak dan ada di pantai itu justru boleh itu diambil ya, boleh dimakan gitu ya. Hadis riwayat Ahmad kalau salah. Nanti kalian browsing ya, jadi kalian harus bisa out of the box ya. Jadi materinya nanti nggak di sini aja gitu ya. Jadi tugas kalian adalah nanti mencari dalil di Al-Quran terkait perintah di makanan halal dan makanan haram ya gitu. Itu nanti juga ada menjadi pertanyaan saya gitu ya, nanti diujikan gitu ya. Di Al-Baqarah ada, di Al-Maidah ada, baik halal, kemudian di An-Nahl ada
kemudian di Al-A'raf juga ada ya yang terkait halal dan haram gitu ya. Itu lanjut. Lanjut. Nah, ini biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok gitu. Jadi kalau di kita di Indonesia kan lebih seringnya makan nasi ya. Jadi kalau nggak makan nasi kayak nggak makan gitu ya. Jadi kita mulai sekarang nih harus sudah membiasakan diri untuk sumber makan pokoknya tidak aja nasi saja ya, tapi harus dikombinasi seperti jagung ya, seperti mungkin kalau kalian yang dari Madura mungkin sudah terbiasa ya makan jagung, nasi jagung. Mungkin yang di sini juga ada nasi jagung, nasi empok itu ya gitu. Mungkin kita juga harus membiasakan diri nggak terlalu makan nasi terus gitu ya. Jadi, harus sumber karbohidratnya bisa dari singkong, bisa dari tela ya, bisa dari kentang gitu ya. Dan juga kita memperhatikan jumlahnya. Jadi jangan sampai kita makan nasi kemudian ada kentangnya juga lebih banyak gitu ya. Jadi makan contohnya makan nih yang lagi yang jangkut-jangkut gitu ya, yang siap saji ya, maksudnya itu. Jadi makan nasi kemudian ada kentangnya, jadi kita harus perhatikan gitu. Itu double karbohidrat ya, jadi kita harus biasakan aja kalau sudah ada karbohidratnya jangan ada karbohidrat lagi gitu ya, jadi harus dianeka-ragam gitu. Lanjut ya, kemudian juga harus batasi manis, asin dan berlemak, karena makanan yang kita konsumsi saat ini adalah kebanyakan utamanya adalah makanan-makanan yang pengolahannya pun kemudian produksinya pun dilakukan dengan rekayasa genetika gitu ya. Jadi dari sumber protein hewaninya terutama ya, ayamnya itu juga yang ayam potong, kemudian yang ada supaya cepat besar, cepat harus disuntik segala macam. Nah, itu mempengaruhi kualitas dari makanannya, dari bahan dagingnya. Jadi lebih banyak lemaknya ya, jadi lebih banyak lemaknya. Itu bisa kelihatan dari teksturnya ya, dari teksturnya. Jadi semakin banyak lemaknya itu dagingnya itu lebih gurih dan juga lebih halus gitu ya, lebih lunak gitu ya gitu. Sama juga contohnya daging babi ya, alhamdulillah kita memang diharamkan ya sama Allah Subhanahu wa taala, karena memang daging babi itu istilahnya ya, jadi makanan babi itu dia makanannya itu sembarangan, banyak yang dimakan, bisa kotorannya sendiri, bisa sembarang lah gitu. Jadi jorok. Kemudian dari dagingnya sendiri memang posisinya dia jauh lebih banyak lemaknya gitu. Jauh lebih banyak lemaknya dibandingkan daging sapi, kambing gitu. Kambing juga banyak tapi jauh lebih banyaknya itu babi ya. Mungkin jadi supaya kalian juga tahu, jadi sekali-sekali beli tapi dikonsumsi, cuma dilihat ya. Saya pernah waktu pas dulu saya pas sekolah S2 itu, kalau di Solo itu ya, pasar itu orang yang jualan daging babi sama daging kambing, nah itu berdekatan. Beda dengan di Jawa Timur sini. Jawa Timur sini daging kambing, sapi, kemudian ayam sama babi itu jauh. Babi itu tempatnya jauh sekali, bahkan nyelempet ya, nggak ada dijual jadi satu. Kalau Jawa Timur seperti itu. Sementara kalau di Solo waktu itu saya ke pasarnya, memang kebetulan saya ke sana, kok di Lala itu dekatan ya dagingnya, daging yang jual babi sama daging sapi, ayam itu dekatan banget. Jadi kalian itu setelah tahu dari pasar itu, selama sekolah di Solo saya nggak pernah beli makan ini, nggak pernah makan daging waktu itu pas di Solo gitu. Jadi saya waktu itu saya mesti lebih banyak makan ikan waktu di sana gitu, di Solo itu. Gitu. Saya kan dari UNS ya, S2-nya gitu, strateginya gitu. Jadi sejak ke pasar di Solo itu kan
ada yang kalian dari Solo, dari Jawa Tengah pernah ke pasarnya ya, itu saya kaget dan kaget, ini daging apa ini, daging kambing, oh di sini tempatnya gitu kan, beda banget kan, di Jawa Timur beda. Itu semenjak itu saya di Solo saya nggak pernah makan daging gitu. Gitu. Jadi supaya kalian lebih tahu tuh teksturnya itu lebih halus ya, lebih halus memang itu, tapi ya gitulah ya. Selain itu juga kalian tahu ya, dari babi itu dia sering makannya jorok juga, sumber cacing pita ya, karena itu. Meskipun katanya pengolahannya gini-gini lah gitu ya, makanya itu alhamdulillahnya kita memang diarahkan memang sama Allah ya gitu. Ya lanjut, ini juga beberapa makanan yang tadi kita juga harus tahu ya, kita harus mengurangi konsumsi gula. Nah, ini beberapa contoh makanan yang tinggi kadar gulanya, kadar glycemic indeksnya gitu ya. Nah, contohnya ada semangka ya, termasuk salah satu buah yang kadar gulanya tinggi ya. Kemudian fries ya, fries itu kan kentang ya, kentang itu. Kalau beda dengan jadi pengolahan itu juga mempengaruhi dari glycemic index. Nah, contohnya ini kentang yang sweet potato. Jadi sweet potato itu yang direbus ya. Jadi itu di glycemic indexnya hanya 54, tapi begitu di glycemic indeksnya meningkat jadi 76. Juga bedanya perkedel ya, perkedel itu juga glycemic indexnya tentu lebih tinggi daripada kentang rebus biasa gitu ya. Tuh. Sama juga ini popcorn ya, popcorn ini dia masih mending ya, moderate glycemic index. Nah, kalau jagung itu jagung rebus itu lebih sedikit ya. Tuh. Tapi selain memperhatikan glycemic index, kita juga harus memperhatikan dari glycemic load ya, istilahnya ada glycemic load. Glycemic load itu total zat gula yang kita konsumsi ya gitu. Total kadar gula yang kita konsumsi dari makanan itu jumlahnya tergantung dari dari dipengaruhi oleh glycemic index dan jumlah makanan yang kita konsumsi. Apa maksud saya? Jadi glycemic load itu tidak melihat glycemic index, tapi juga kuantitas atau jumlah makanan yang kita konsumsi. Jadi contohnya nih kita makan sweet potato ya, kentang rebus, tapi ini kan termasuk makanan yang glycemic indeksnya, tapi kalau kita makan jumlah yang banyak, otomatis meskipun glycemic indeksnya itu rendah ya, tapi glycemic loadnya ya besar juga gitu. Sementara kalau kita makan melon atau semangka, meskipun di sini indeksnya tinggi, tapi kita konsumsinya hanya sedikit aja, ya otomatis glycemic load yang kita konsumsi nggak tinggi amat. Jadi itu bedanya antara glycemic index dan glycemic load. Jadi glycemic load itu total jumlah kadar gula yang kita konsumsi, gitu ya. Lanjut. Ini lanjutnya seperti tadi ya, biasa untuk terutama kalian sedang pelajar, mahasiswa, jadi termasuk yang banyak aktivitas ya, jadi minum air putih yang cukup, kemudian biasakan sarapan, dan juga biasakan membaca label pada kemasan pangan ya, baca label pada kemasan pangan. Dan itu juga kan tujuannya untuk apa? Untuk melihat komposisi makanan itu, kemudian kandungan kalorinya berapa, kemudian kandungan gulanya berapa,
kandungan lemaknya apa, dan juga bahan pengawet yang terdapat di kemasan makanan itu berbahaya atau tidak, kemudian juga masa konsumsinya atau expired date-nya gitu ya. Nah, kalau karena untuk memperhatikan ini ada bahan bantu, ada bahan bantu yang halal atau tidak, atau ada ternyata tadi bahan bantunya atau pengawetnya itu bahan yang diharamkan, jadi itu ya, yang bersumber dari babi misalnya, seperti itu. Jadi ya, membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi selain itu juga kalau dari kemasannya ternyata banyak sekali nih asam natrium benzoatnya atau pengawetnya, berarti kita nanti dalam pengolahannya juga harus memperhatikan jangan terlalu banyak garam lagi, kemudian juga makannya nanti yang lain juga jangan yang garamnya banyak juga gitu, jadi harus dikombinasi ya gitu. Nah itu prinsipnya adalah semakin lama masa pengawet masa simpannya atau expirednya itu otomatis bahan pengawetnya lebih banyak. Nah itu sebaiknya kita kurangi lah yang boleh, tapi jangan terlalu sering ya. Nah semakin hari semakin banyak ya usia muda-muda yang sudah harus cuci darah karena dari makanannya sendiri tentunya sangat berbeda ya, itu berbeda antara masa kalian juga dengan masa saya, kemudian masa orang tua kita itu berbeda, atau pada zaman kakek kita itu juga pengolahannya beda ya. Jadi dari segi kesehatannya tentu berbeda, karena semakin kesini juga kita tahu ya polusinya semakin besar, kemudian mutasi penyakitnya juga semakin berkembang ya gitu, seperti jadi ya kita harus bisa menjaga gitu ya, dan itu juga diimbangi dengan olahraga ya, seperti itu. Lanjut. Nah, biasakan dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya, seperti itu. Ini contohnya ya, selalu cuci tangan, pakai sabun, pakai air mengalir ya, belum makan, kemudian setelah makan, kemudian menutup makanan ya, kemudian ya ini seperti ini beberapa contoh dari perilaku hidup bersih ya, karena tumbang gizi seimbang itu tidak hanya membahas tentang makanan saja, tapi juga bagaimana kita berperilaku hidup bersih ya, contohnya mencuci tangan, kemudian menutup tangan, kemudian pada saat bersih tutup hidungnya, mulutnya ya, kemudian juga menggunakan alas kaki supaya tidak ada terhindar dari kecacan ya. Ini kebiasaan cuci tangannya ya, kapan ya, ini ada 6 tahapan bagaimana 6 momen ya, 6 momen atau 6 saat kapan harus cuci tangan dengan air bersih mengalir, kemudian bagaimana caranya mencuci tangan dengan yang baik dan benar ya, ada 5 langkah. Kemudian nanti kalian juga ada, kalau pas kita sebagai dokter ada 6 langkah ya, 6 langkah cuci tangan ya, itu caranya nanti bisa lihat di ini ya, di sudah banyak itu untuk mungkin di rumah sakit ya, untuk 6 langkah cuci tangan untuk bagi tenaga kesehatan ya. Lanjut. Nah ini selain itu kita juga harus memperhatikan aktivitas fisiknya atau olahraganya ya. Contoh ini latihan fisik pada orang yang sehat ya. Jadi untuk tahap pemula itu untuk minggu pertama bisa dilakukan frekuensinya seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali dengan durasi 12 menit ya. Ini
intensitas max ya denyut nadi itu 50 sampai 60%. Ini maksudnya ini peningkatan ya, persentase peningkatan denyut nadi ya. Jadi setelah aktivitas fisik kita harus ngecek nih berapa denyut nadinya. Nah, itu peningkatan maksimalnya itu 50 sampai 60% dari denyut nadi pada saat sebelum dilakukan olahraga atau sebelum dilakukan aktivitas fisik tadi, sebelum dilakukan latihan fisik ya. Kemudian semakin lama ya, kedua itu bisa durasinya yang ditingkatkan dari yang tadi sebelumnya 12 menit, kemudian jadi 14 menit, kemudian di minggu ketiga durasinya ditambah lagi 16 menit, di minggu keempat 18 menit, kelima 20 menit ya. Itu untuk tahap pemula dengan persentase peningkatan denyut nadi juga maksimal yaitu 75% ya. Itu untuk tahap pemula. Untuk tahap pengembangan mungkin di minggu ke-6 ke-9 ya, itu frekuensinya bisa ditingkatkan. Yang awal untuk tahap pemula itu frekuensinya seminggu 3 kali. Untuk pada tahap pengembangan frekuensinya bisa 3 sampai 4 kali ya. Nah, bahkan bisa sampai seminggu 5 kali kalau sudah terbiasa ya. Nah, seminggu 4 sampai 5 kali dengan durasi tingkatkan mulai dari 21 menit sampai ke 30 menit ya. Nah, untuk maintenance itu durasinya bisa 30 sampai 35 menit ya. Kemudian frekuensinya kembali dikurangi. Jadi yang pada tahap pengembangan 4 sampai 5 kali seminggu untuk tahap pemeliharaan. Jadi kalau sudah cukup nyaman, kemudian berat badannya sudah mulai ada penurunan berat badan dia, itu frekuensinya dikurangi lagi ya, dikurangi seminggu 3 kali dengan durasi 30 sampai 35 menit. Dan peningkatan persentase denyut nadinya maksimal 90% ya. Lanjut. Nah, ini untuk contohnya ya, untuk laki dewasa sehat, kalau olahraganya dengan jalan kaki ya, dengan jalan kaki. Jadi untuk minggu pertama mungkin cuma 800 meter saja, nanti ditingkatkan lagi ya sampai bisa ke 5 kilo ya, 4,8 atau 5 kilo ya. Nanti kalau sudah durasi seperti tadi pertama 15 menit, kemudian ditambah sampai 40 menit ya, dengan frekuensi ini seminggu bisa sampai 5 kali, tapi nanti kalau sudah maintenance dikurangi lagi ya frekuensinya, cukup 3 kali seminggu gitu ya. Lanjut. Nah, ini untuk yang perempuan ya gitu. Sebetulnya untuk jarak 0,8 sampai 1 kilo itu bisa kita lakukan di tempat yang terlalu luas ya. Jadi kira dengan jarak sekitar 15 meter ya, 15 meter, antara 15 sampai 20 meter ya. Kalian nanti jalan-jalan kecil itu, jalan kecil di jarak 20 meter bolak-balik selama 15 menit. Jadi bolak-balik 15 sampai 20 meter jalan bolak-balik selama 15 menit itu sudah bisa mencapai 800 meter dalam 15 menit ya. Itu. Kalau lebih cepat bolak-baliknya, semakin cepat ya. Semakin cepat itu bisa sampai 1 sampai 1,2 kilo gitu ya. Nanti bisa kalian temuin kalau kelas ini
di semester 3-4 kalau nggak salah ya, ada blok elektif gizi dan aktivitas fisik ya, gizi dan olahraga itu ada. Tapi kalian coba di rumah juga bisa ya, nggak usah nunggu nanti ya. Jadi kalian ambil jarak 15 meter ya, kemudian kalian jalan-jalan kecil gitu 15 menit. Nah, kalian selama jalan bolak-balik 15 menit itu dia bisa berapa kali bolak-balik, nanti bisa dihitung di situ. Kalian sudah jalan berapa ratus meter, sudah jalan berapa kilo di situ ya, gitu. Ya lanjut. Nah, ini selanjutnya ke tentang anjuran konsumsi zat gizi ya. Ya, untuk anjuran konsumsi zat gizi, ini kebutuhan gizi individu yang telah ditentukan dapat diterjemahkan ke dalam menu gizi seimbang sehari-hari dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan status gizinya dulu ya. Kalau orang dewasa, status gizinya ditentukan berdasarkan IMT ya, indeks massa tubuh, kemudian atau bisa juga dengan BROCA ya, dengan BROCA. Kemudian setelah ditentukan IMT-nya, tentukan kebutuhan gizi dengan acuan AKG ya. Ini angka kecukupan gizi, ini kalau di Indonesia ya, angka kecukupan gizi untuk orang normal ya, atau dengan acuan diet khusus penderita dengan penyakit tertentu ya. Jadi kebutuhan gizinya itu bisa dihitung per perorangan ya, berdasarkan kebutuhan seseorang tersebut, bisa melihat orang yang normal maupun seseorang atau pasien dengan penyakit tertentu, atau bisa juga menggunakan atau berpedoman atau mengacu pada AKG atau angka kecukupan gizi ya. Lanjut. Nah, menentukan status gizinya tadi bisa dengan IMT. Jadi bagaimana menghitung IMT? Ada yang sudah tahu? Indeks massa tubuh? Mungkin di minggu-minggu kemarin sudah dijelaskan ya. Bagaimana menghitung IMT, indeks massa tubuh? Ada yang tahu? Iya dokter. Jadi untuk IMT itu setahu saya itu berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter kuadrat gitu dok. Dalam satuan meter kuadrat. Oh iya. Ya, dengan IMT ya. Jadi kalau IMT-nya kurang dari 18,5 itu masuk kurus ya, normal 18,5 sampai 22,9, atau ada juga yang sumber lain itu normal itu 18,5 sampai 24 ya, 24,9 ya. Kemudian lebih ya, IMT-nya itu kalau IMT-nya lebih dari sama dengan 23 ya. Kalau sumber lain mengatakan IMT 23 sampai 24,9 itu dengan resiko ya. Jadi pasien seseorang dengan resiko ya. Kemudian untuk obesitas itu apabila obesitas 1 IMT-nya 5 sampai 29,9, obesitas tingkat 2 itu kalau IMT-nya lebih dari sama dengan 30 gitu ya. Juga yang mengatakan IMT 23 sampai 25 itu overweight ya, sementara yang 25 sampai 29 itu sudah masuk, atau 24,9, jadi 23 sampai 24,9 itu overweight ya, 23 sampai 24,9 itu overweight. Kalau 25 itu sudah obesitas tingkat 1 itu. Atau bisa juga dengan ini, dengan kriteria berat badan ideal. Jadi kalau berat badan idealnya itu berat badan ideal itu kalau
normal itu kalau berat badan sesuai dengan berat badan ideal ditambah atau dikurangi 10%. Kalau kurus itu kalau berat badan idealnya kalau berat badannya kurang dari berat badan ideal dikurangi 10%. Nah, kalau gemuk itu kalau berat badannya lebih dari berat badan ideal ditambah 10%. Berat badan idealnya berapa? Dihitung dengan menggunakan rumus Broca. Lanjut. Nah, ini menggunakan rumus Broca. Jadi berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 100 dikalikan 1 kg dikalikan 90%, atau bisa juga tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%, itu berat badan idealnya. Kemudian tambah 10% dan dikurangi 10% untuk range normalnya, ya. Untuk yang tadi dikatakan normal itu kalau 10% lebih rendah atau 10% lebih tinggi dari BPI ini, gitu ya. Ini untuk yang usia dewasa kurang dari 40 tahun, ya, kurang dari 40 tahun. Dan untuk laki-laki yang berat badannya lebih dari yang tinggi badannya lebih dari 160 cm, dan untuk wanita yang tinggi badannya di atas 150 cm. Sementara yang dewasa, orang dewasa yang usianya lebih dari 40 tahun, usia dewasa usianya lebih dari 40 tahun, kemudian tinggi badannya untuk laki kurang dari 160 cm dan untuk wanita tinggi badannya kurang dari 150 cm, itu berat badan idealnya cukup tinggi badan dalam senti dikurangi 100, ya. Cukup tinggi badan dalam senti dikurangi 100 itu adalah berat badan idealnya. Kalau yang tadi Broca itu kan dikurangi 10% ya, atau dikalikan 90%. Nah, kalau Broca modifikasi ini untuk yang tadi, untuk usia di atas 40 tahun dan untuk laki-laki tinggi badan kurang dari 160 cm, untuk wanita tinggi badan kurang dari 150 cm, ya. Ada juga BPI menurut Perkeni, ya. Untuk Perkeni, menurut BPI wanita tinggi badan kuadrat dikalikan 21, untuk laki-laki tinggi badan kuadrat dikalikan 22,5. Ya. Mau pakai yang mana, bisa yang mana aja, tapi ini harus jelas, gitu ya. Jadi tuliskan sumbernya. Lanjut. Nah, di mana kebutuhan energi itu seseorang itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, kemudian umur, aktivitas fisik dan pekerjaannya, dan juga berat badannya sesuai dengan gizinya tadi, ya. Lanjut. Nah, ini kebutuhan energi. Ini kebutuhan energinya bisa dihitung berdasarkan Harris-Benedict equation. Jadi total energi ekspenditurnya atau total kebutuhan energi seharinya itu dari basal energi ekspenditur dikalikan faktor aktivitas dan dikalikan faktor stres, ya. Lanjut. Nah, ini faktor aktivitasnya. Jadi kalau dia beres total itu dikalikan 1, kalau mobilisasi tidur itu dikalikan 1,1, kalau jalan di sekitar kamar itu dikalikan 1,2, kalau aktivitas ringan 1,3, aktivitas sedang seperti mahasiswa kalian, ya, seperti pegawai pabrik itu 1,4, kalau aktivitas berat seperti kuli, sopir, dan itu bisa 1,5, itu, ya. Lanjut. Nah, ini untuk faktor stresnya, ya. Dimaksud faktor stres itu untuk seseorang yang dengan penyakit tertentu, ya, dengan penyakit tertentu atau beban stres tertentu, ya. Nah, ini, seperti ini, ya. Tapi kalau orang sehat, ya, faktor stresnya cukup dikalikan 1 aja. Karena itu, ya. Lanjut. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali? Ada yang mau ditanyakan?
Coba tadi, Etna, barangkali. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum ada, dokter. Ya. Itu cara dengan menggunakan rumus Harris-Benedict. Ini ada juga cara sederhana ya dengan perhitungan kebutuhan energinya antara 20, jadi untuk energi basalnya atau basal energi ekspenditurnya itu dengan disimbolkan bahwa kalau wanita itu 25 kilokalori per kilogram berat badan ya, dengan catatan untuk berat badan ideal ya. Kemudian untuk laki-laki itu 30 kilokalori per kilogram berat badan ya. Ini energi basal saat ini ya, atau actual weight gitu ya. Dan ini hanya berlaku bila IMT-nya normal atau sesuai dengan berat badan ideal, sesuai dengan PPI. Untuk orang obes digunakan adjusted weight ya. Gitu. Sebenarnya ini PPI ditambah 0,4 kali berat badan aktual dikurangi berat badan ideal gitu ya. Lanjut. Ini untuk yang cara sederhananya. Kemudian ditambah faktor stres, kemudian dikurangi dikurangi umur ya. Kemudian ini yang sebelumnya tadi, yang sebelumnya. Nah ini, kalau yang tadi dengan Harris-Benedict kan dikalikan faktor aktivitas fisik dan juga dikalikan faktor stres. Nah yang ini bisa ditambah ya, jadi tergantung aktivitas fisiknya. Jadi hampir sama sih. Kalau yang tadi kan dikalikan 1,05 atau 1,1 ya, stres total itu sama juga pas istirahat itu kan tadi dikalikan 1,1 itu sama dengan ditambah 10% gitu. Aktivitas ringan itu kalau yang tadi dikalikan 1,2, kalau yang ini dalam persentase jadi ditambah 20% gitu ya. Yang sedang 30%, yang berat 50% sama seperti tadi gitu. Cuma ini dalam persentase ya, bukan dalam perkalian. Jadi ditambahkan langsung dalam persentase dari total kalori ya. Ditambah 10-30% dari total kalori. Kalau faktor stresnya juga sama ditambahkan tergantung jenis penyakitnya. Lanjut. Nah kalau ini kalau tadi kan dengan catatan untuk yang berat badan ya. Nah kalau ini ada konversi dari berat badan. Jadi kalau berat badannya berlebih, nah itu dikurangi ya. Jadi kalau berat badan idealnya itu sekitar 120-130% dari berat badan idealnya, berat badan aktualnya lebih 120-130%, maka kebutuhan kalorinya dikurangi 10%. Kalau berat badan aktualnya itu 130-140%, maka kebutuhan kalorinya juga energi ya, energi basalnya dikurangi 20%. Kalau berat badan aktualnya itu lebih dari 140% dari BBI-nya, itu energi basalnya dikurangi 30%. Ya. Sebaliknya kalau status gizinya kurang ya, kalau berat badan aktualnya itu hanya 80-90% dari BBI, maka ditambah 10. Kalau berat badan aktualnya itu 70-80% dari BBI, ditambah 20% energinya. Kalau berat aktualnya itu 60-70% dari BBI-nya, berarti energinya itu ditambah, energi basalnya ditambah 30% ya. Jadi kesimpulannya bisa di sebelah kanan ini ya. Ini gampangannya ya. Untuk normal itu 25-30 kalori untuk laki-laki, untuk perempuan. Untuk kurus untuk laki-laki 30, untuk perempuan 25. Kalau untuk kurus itu 40 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau overweight ya itu dikurangi 20 kilokalori per kilogram berat badan. Ini gampangannya ya, cepet-cepetan gitu.
gitu. Kemudian untuk faktor umur, jadi semakin usia, semakin bertambah usia seseorang itu kebutuhan energi basalnya juga berkurang ya, sesuai dengan umurnya. Jadi kalau umur 40 sampai 59 tahun itu energi basalnya dikurangi 5%, kalau usianya 60 sampai 69 tahun energi basalnya dikurangi 10%, kalau lebih dari 70 tahun energi basalnya dikurangi 20%. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bingung terkait penghitungan kebutuhan energinya? Kalau enggak, saya lanjut. Ya, ini untuk perhitungannya ya, berdasarkan yang tadi. Jadi ada koreksi, setelah dihitung energi basalnya, kemudian ditambahkan sebagai koreksi aktivitas, ditambahkan, kemudian ada koreksi stres, ditambahkan, kemudian ada koreksi status gizi, ini tergantung ditambahkan atau dikurangi. Jadi kalau kalau status gizinya berlebih dikurangi, kalau status gizinya kurang ditambahkan. Kemudian ada koreksi umur tergantung dekade umurnya, ya itu dikurangi pastinya. Kalau lebih dari tahun, kalau di 40 tahun ya tidak ada koreksi umur, gitu ya. Ini adalah kesimpulannya. Sama ini ada yang mau tanya? Oh izin dok, ini berarti untuk perhitungannya nanti ditambah semuanya gitu nih dok? Maksudnya dari hasil koreksi aktivitas sama koreksi aktivitasnya nanti ditambah semuanya di jumlah apa gimana gitu? Iya, kalau di sini ada plus yang diminta ditambah. Kalau ini ya dikurangi. Jadi tergantung ini ya, tergantung koreksinya. Kalau koreksi aktivitas dan koreksi stres pasti ditambah. Tapi kalau koreksi status gizi ini tergantung status gizinya. Kalau status gizinya berlebih, ya dikoreksi, koreksinya dikurangi atau dikurangi tergantung tingkat ininya, tingkat persentase dari BPI-nya berapa persen, gitu ya, berapa persen dari BPI-nya. Tapi kalau status gizinya kurang, ya underweight, gitu, itu koreksi status gizinya harus ditambah. Jadi kebutuhan kalorinya harus ditambah. Berapa penambahannya tergantung dari persentase BPI aktualnya dari BPI-nya, gitu. Persentase berat badan aktualnya dari BPI, maksud saya, dia paham ya? Pengurangannya tergantung persentase berat badan aktual dari berat badan idealnya, gitu ya. Seperti yang tadi yang slide yang sebelumnya kan ada tuh ya, kalau yang ini kalau misalnya berat badan aktualnya dia 70-80%, jadi koreksi status gizinya berarti harus ditambah gitu, tambah 20%. Sebaliknya kalau dia obesitas atau kalau berat badannya berlebih ya, kemudian dia ternyata berat badan aktualnya dia itu 130-140% dari badan idealnya. Nah ini jadi harus dikurangi ya, kurangi 20% gitu. Sampai sini paham? Iya dok, terima kasih dok. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi barangkali? Ini untuk yang cara sederhana ya. Kalau yang jadi kalau yang tadi harus pendidik sama, tapi samanya itu sampai di penentuan aktivitas penambahan perkalian aktivitas fisik sama faktor stresnya. Nanti koreksi umurnya ikutin ini, gitu ya. Koreksi umur, kemudian koreksi status gizinya mengikuti ini, ya. Lanjut.
Nah, lanjut lagi. Nah, ada juga cara ini rumus konversi ya. Rumus konversi ini dari Prof. Hardinsyah. Ini jadi rumus konversi berdasarkan kebutuhan energi dengan acuan AKG ya. Rumus konversi kebutuhan energi dengan acuan AKG. Jadi yang menjadi acuan adalah angka kecukupan gizi. Sementara acuan angka kecukupan gizi ini hanya ada di Indonesia, gitu ya. Angka kecukupan gizi ini ada di Indonesia itu di PMK nomor 75 atau 41 ya, 75. Peraturan Menteri Kesehatan 75 apa nomor 1. Nanti saya kasih semuanya ya. Nah, ini adalah ini langsung yang jadi acuan itu AKG-nya. Jadi di AKG itu angka kecukupan gizi kan ada angka kecukupan gizi energi, ada karbohidrat. Nah, ini kalau di sini kalau yang tadi cara pertama Aris Benedik dan yang tadi cara pertama kedua itu hanya tentang kebutuhan energi saja sama atau kebutuhan kalori aja ya, sampai ke koreksi gizi sama koreksi umur. Nah, kalau yang ini tidak terbatas pada energi saja, tapi bisa untuk menghitung kebutuhan zat gizi yang lain. Jadi kebutuhan karbohidrat, protein, kemudian lemak, kemudian mineral, kemudian vitamin dengan menggunakan acuan angka kecukupan gizi. Acuannya adalah AKG. Ini contohnya kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energinya adalah berat badan aktual, ya, berat badan aktual dibagi berat badan acuan AKG. Jadi di AKG itu ada berat badan acuannya. Nanti di slide bawah ada ya, ada berat badan acuan. Nah, berat badan aktual dibagi berat badan acuan AKG dikalikan kecukupan energi acuan AKG. Nah, gitu ya. Jika status gizi kurang, tambahkan kebutuhannya tergantung tadi persentasenya ya, tergantung persentase dari PPI-nya. Jika status gizi lebih, kurangi kebutuhannya dari kebutuhannya ini 10-15%. Tapi ini tergantung ya, tergantung dari persentase PPI tadi ya, gitu. Kemudian diberi toleransi 10 kurang lebih 10% sebagai batas atas dan batas bawah, gitu ya. Lanjut, mungkin ini belum bisa dipahami kalau belum melihat apa itu AKG ya, gitu. Nanti di slide bawahnya. Ini untuk kebutuhan karbohidrat ya, kebutuhan dasarnya itu 50-65% dari total asupan untuk kebutuhan kalori tubuh. Sebentar, ini kalian ada kegiatan nggak hari ini di atas jam 4? Kok kelas 1 kan ada beda ya kegiatannya? Ada kegiatan di pondok nggak? Halo? Untuk kegiatan wajibnya tidak ada. Apa? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan, kalau nggak ada saya minta waktunya, saya percepat gitu. Ya, jadi ini kebutuhan karbohidratnya ya. Ini kita mulai jam berapa ya? Barusan deh. Tadi jam ya. Saya percepat aja dulu. Sebentar. Ya. Jadi untuk kebutuhan karbohidratnya, kebutuhan dasarnya itu 50-65% dari total kebutuhan kalori tubuh ya. Jadi tadi kan sudah dihitung tuh kebutuhan kalorinya berapa. Nah, untuk karbohidrat itu 50-65% dari kebutuhan kalori ya. 50-65% dari total kebutuhan kalori itu didapat dari karbohidrat. Sementara karbohidrat sendiri memberikan kalori sebesar 4 kilokalori per gramnya ya. Jadi misalnya kebutuhannya sudah dihitung ya, kebutuhannya 2.500 gitu ya,
2.500 kilokalori. Nah, itu 50%-nya sedikitnya ya, 50%-nya jadi 1.250 kilokalori itu berasal dari atau didapat dari makanan sumber karbohidrat ya. Kemudian sementara 250 itu karbohidrat memberikan kalori sebesar 4 kilokalori gram. Jadi berapa kebutuhan karbohidratnya? Berapa gram? Jadi 1.250 dibagi 4, itu adalah kebutuhan gram dari makanan sumber karbohidratnya. Jadi harus dari karbohidrat sebanyak itu ya. Nah, pembatasan karbohidrat total kurang 130 gram per hari itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena karbohidrat atau glukosa itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan satu-satunya bagi sel saraf ya, baik itu otak maupun semua saraf ya, saraf perifer, kemudian semua punya sel saraf, dia hanya bisa menjadikan glukosa sebagai sumber energi gitu. Jadi pembatasan karbohidrat total kurang dari 130 gram per hari itu tidak dianjurkan. Nanti kalian bisa ngantuk ya, atau pingsan gitu ya. Jadi harus ada karbohidratnya. Dan makanan harus mengandung karbohidrat terutama yang mengandung serat tinggi ya. Kemudian gula dalam bumi juga dibolehkan. Kemudian untuk kebutuhan sukrosa itu kurang dari sama dengan 5% total asupan energi. Lanjut. Ya, ini untuk kebutuhan protein, dasarnya adalah 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Ini untuk rata-rata ya, untuk usual body weight atau untuk berat badan ideal. Kalau pasien dengan seseorang dengan faktor stres itu kebutuhan proteinnya 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan hari ya. Jadi tergantung dia sedang sakit atau enggak ya. Kalau dia semakin lagi sakit ya, atau apalagi sakitnya agak berat gitu, tentu kebutuhan protein untuk pertahanan tubuh, untuk metabolisme tubuh, untuk mengangkat tubuh itu lebih banyak. Jadi otomatis kebutuhannya juga semakin meningkat gitu ya. Nah, ini protein sendiri memberikan kalori sebesar 4 kilokalori per gram. Nah, untuk perhitungan kebutuhan protein juga bisa dilakukan dengan rumus konversi dengan acuan AKG ini ya. Jadi berat badan kebutuhan protein, misalnya berat badan aktual dibagi berat badan acuan AKG dikalikan kecukupan protein acuan AKG. Ya. Sama seperti yang kebutuhan energi dan karbohidrat tadi juga bisa diberikan toleransi 10% untuk batas atas dan batas bawah. Lanjut. Untuk kebutuhan lemak, lanjut. Ini kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak itu 20 sampai 25% dari total kebutuhan energi. Ada yang mengatakan sampai 30% masih diperbolehkan ya. Jadi 20 sampai 30% total kebutuhan energi ya. Dan lemak itu dia memberikan kalori sebesar 9 kilokalori per gram. Jadi yang dikonsumsi sebaiknya tidak banyak-banyak ya gramnya gitu. Karena dia 25 sampai 30% maksimal. Kemudian kebutuhan kalori dari lemak merupakan faktor pengurang. Jadi kebutuhan kalori dari protein dan karbohidrat jadi merupakan pengurang kebutuhan kalori dari protein dan karbohidrat. Artinya apa? Jadi dalam penghitungan kebutuhan energi dan kebutuhan lemak itu lemak dihitung dulu. Jadi setelah kita tahu atau kita setelah mengetahui jumlah total kebutuhan energi kita berapa, kemudian yang harus dilakukan adalah menghitung kebutuhan lemaknya dulu. Jadi kebutuhan kalori dari lemak itu harus dihitung duluan, gitu ya. Nanti setelah itu sisanya baru dilakukan penghitungan untuk kebutuhan protein dan karbohidrat, gitu ya. Jadi sebagai pengurang, jadi kebutuhan kalori dari lemak itu harus dihitung dulu. Setelah itu sisanya karena lemak ini dia memberikan kalori yang besar ya. Jadi dia harus dihitungkan dulu, ditentukan dulu di
Jangan sampai banyak-banyak gitu. Nanti setelah itu baru kebutuhan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk selain kebutuhan karbohidrat, protein dan lemak juga sebagai komponen tubuh, komponen gizi utama. Jadi sebagai saya sampaikan, air itu juga merupakan komponen gizi utama bagi tubuh ya. Jadi kebutuhan cairan tubuh itu 30 cc per kilogram berat badan ya, dikalikan 30 cc kali berat badan aktualnya, atau bisa juga 1 mililiter itu setara dengan kebutuhan kalorinya ya, 1 mililiter per kilokalori. Jadi kebutuhan kalorinya berapa ya, kebutuhan cairannya juga segitu ya. Jadi setelah kita hitung dengan kebutuhan kalorinya 2500 sehari, kebutuhan cairan juga 2500 sehari ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ringkasannya. Jadi untuk kebutuhan hidrat itu 50-65% total kalori, untuk protein 10-20% total kalori, untuk lemak itu sampai 30% total kalori ya. Sebaiknya kurang dari itu, maksimal 25% total kalori. Kemudian untuk lemak jenuhnya sendiri itu kurang dari 7% total kalori, dan dari makanan sumber karbohidrat juga harus yang tinggi serat. Jadi kebutuhan seratnya itu setidaknya 15 gram per 1000 kalori ya. Jadi kalau kebutuhan kalorinya 2500, maka kebutuhan seratnya adalah 30 gram ya, 35 gram gitu ya, 5 gram. Nah, 4 setengah jadi 37 ya, 37,5 gram gitu. Kalau 2500 ya, 2500 berarti 37,5 gram gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah angka kecukupan gizi saya sampaikan tadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 PMK nomor 75 tahun 2013 ya. Kalau PGS, pedoman gizi seimbang, nah itu PMK nomor 41 ya, bukan nomor 41 tahun 2012 salah ya. Nah, ini angka kecukupan energi, angka kecukupan gizi yang terdiri dari angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan untuk orang Indonesia ya, perorangan per hari. Di sini ada sesuai umur ya, di sebelah kiri ini ada sesuai umur untuk bayi dan anak-anak, kemudian untuk laki-laki, perempuan, dan pada kondisi tertentu. Yang paling bawah ini ada kondisi tertentu, yaitu pada wanita hamil, kemudian pada baik trimester 1, trimester 2, trimester 3, dan juga ada untuk ibu menyusui ya, untuk ibu menyusui. Nah, di sini ada nominal-nominalnya. Nah, ini adalah contohnya nih, berapa kebutuhan energi untuk, misalnya kalian ya, usia kalian adalah di rentang 19 sampai 29 tahun ya, di atas nih kelompok umur untuk laki-laki 9 sampai 29 tahun. Untuk kalian kebutuhan energinya adalah berapa? 2725 kilokalori ya. Dengan berat badan acuan untuk kalian adalah 60 kilo ya, dan tinggi badan acuan kalian adalah 168 cm. Ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan ini berat badan acuannya adalah 54 kg dan tinggi badan acuannya adalah 159 cm. Jadi contohnya gini, kalau dengan rumus yang tadi, sebenarnya kalian berat badannya adalah 65 kilo gitu ya. Berapa kebutuhan energi kalian kalau menggunakan rumus konversi dari AKG tadi ya. Ya tinggal 65 dibagi 60
dikalikan 2.725. Paham ya? Berapa kalau kalian berat badannya ternyata ini kalau masih dalam range ini ya, masih dalam range IMT normal gitu ya. Masih dalam range IMT normal itu. Kalau ada range IMT masuk lebih dari 120 ya, jadi pakai BPI-nya IMT atau BPI-nya antara 90 sampai 110% dari BPI ya. Kalau sudah 120 berarti harus dikoreksi status gizi ya, jadi harus ditambah. Tapi kalau masih dalam range itu range berat badan normal dari 10% dari BPI atau jadi misalnya berat badan idealnya yang bisa pakai rumus ini adalah kalau ini acuan 60, berarti antara 66 ya, 66 sampai 54 ya. Jadi kalau berat badannya 55 ya, berat badan laki-laki itu 55, berarti masih bisa rumus 55 dibagi 60 dikalikan 2.705. Nah, itu ketemu ya. Atau berat badannya 65, itu masih bisa 65 dibagi 60 atau 66 ya, maksimal 66 dikurangi 60 dibagi 60 dikalikan 2.725, itu adalah kebutuhan energinya. Nah, untuk kebutuhan karbohidratnya berapa ya, sama, tinggal seperti itu, cuma dikalikan untuk karbohidratnya ya tinggal dikalikan 368 gram ya, itu untuk kebutuhan atau 375 nih kalau rentang kalian ya, 375, atau ada yang masih 18 tahun ya 368 gram kebutuhan karbohidratnya. Nah, kalau untuk ini untuk di sini adalah protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air ya. Nah, untuk slide berikutnya di situ ada lanjut ya. Lanjut. Nah, ini di sini ada vitamin, kebutuhan vitamin berdasarkan AKG. Vitamin A, vitamin ya. Untuk vitamin A, D, E, K, B1, B2, B3 ya. Jadi untuk yang AKG ini rumus konversi berdasarkan kecukupan dengan AKG ini bisa untuk menghitung kebutuhan vitamin ya, tidak hanya energi, karbohidrat, lemak saja, tapi bisa untuk menghitung kebutuhan vitamin dan juga bahkan mineralnya ya. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini adalah kebutuhan mineralnya ini ya. Nah, ini mineralnya dari kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, mangan, tembaga, kromium ya, seperti itu. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, kalau di Indonesia sebelumnya ya, sebelumnya ini ya kan kalau di Indonesia digunakan AKG ya, angka kecukupan gizi. Tapi kalau di secara global, secara internasional itu ada istilahnya RDA ya, atau RDA ya. RDA itu recommended daily RDA ya. RDA itu recommended daily allowance ya. Recommended daily allowance ya. Atau DRI ya, daily DRI dan daily recommended intake itu untuk asupan daily recommended intake atau asupan yang direkomendasikan untuk harian ya. Asupan yang direkomendasikan harian atau juga RDA. Kalau RDA itu recommended dietary allowance ya,
recommended dietary allowance itu sama kayak AKG ini, sama kayak AKG. Itu acuan kebutuhan tapi secara global ya, di nasional itu. Ini adalah kebutuhan ya, baik itu kalori ataupun karbohidrat yang direkomendasi diberikan minimal ya, minimal yang minimal begitu untuk bisa ya. Angka kecukupan gizi ini adalah kebutuhan, jadi angka di situ itu ada minimal yang harus seorang itu tetap sehat. Itu ada sama juga seperti ADA itu, ADA recommended allowance ya. Ada istilahnya selain dietary allowance ini apa? Level ya, tingkat UL ya, level upper intake itu kebutuhan dari zat gizi harus dipenuhi, kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh seseorang itu batasan jadi batas dari kebutuhan masing-masing zat gizi. Kalau kan seperti AKG ini minimal yang harus dipenuhi supaya seseorang itu bisa sehat dan melangsungkan metabolismenya dengan ya, dan hidup sehat. UL atau tolerable upper limit itu ya intake ya. Suara saya terdengar ya? Dengar. Ya. Ada lagi istilahnya itu apa? Average requirement ya. Kalau estimated average requirement itu atau EAR itu estimated average requirement itu kebutuhan untuk populasi, untuk kebutuhan rata populasi tertentu. Gitu. Nah, itu biasanya ada taksiran ya, taksiran. Terus ada lagi istilahnya apa itu? Adequate intake itu dia lebih spesifik ya, lebih spesifik. Jadi kayak RDA, dietary allowance RDA sama kayak AKG lebih spesifik. Contohnya gini, kalau ada misalnya di sini ADA itu contohnya vitamin B gitu ya, B. Nah kalau adequate intake itu lebih spesifik, contohnya ke arah B, seperti itu, lebih spesifik ya, lebih spesifik. Terus jadi yang perlu diperhatikan itu sih, jadi bahwa ADA itu batas atau kebutuhan minimal dari masing-masing. Kalau tolerable intake itu kebutuhan maksimal yang bisa dikonsumsi gitu. Terus sama juga adequate intake ya, adequate intake selain lebih spesifik dia
juga merupakan batas atas, ya, merupakan batas maksimum. Itu sama kayak UL, itu batasan maksimum, ya. Kalian mungkin bisa ini ya, bisa googling ya, itu RDA, kemudian apa itu intake, apa itu tolerable, intake level, ya, apa intake level, kemudian apa yang tadi estimated average requirement, ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Dok, tadi jalan UL tadi apa? Tolerable, upper intake level, upper intake level, sesuai namanya. Jadi tolerable upper intake level, jadi derajat asupan atas yang bisa ditoleransi, gitu. Tolerable upper intake levels, jadi derajat asupan batas atas yang bisa ditoleransi, UL singkatannya, atau upper limit, ya, upper level, ya, disingkat UL, upper limit, makanya gitulah, ya, UL, upper level, ya. Terima kasih dokter. Itu sama seperti adequate intake, ya, AI, bukan artificial intelligence, tapi E-nya adequate, ya, I-nya intake, ya, AI itu sama seperti AI, itu sama seperti AI, merupakan batas atas maksimum, cuma itu lebih ke ya. Jadi kalau di itu vitamin B-nya gitu ya. Nah, kalau di AI itu lebih biotin gitu ya. Lebih di biotinnya. Jadi lebih biasanya. Gitu. Coba sini ada udah jam nih. Nggak ada kegiatan ya. Biasanya kok jam ke 5 itu ada kegiatan biasanya. Nggak ada ya ini. Kebetulan nggak ada kegiatan di dokter. Oh ya ada. Ya, ya. Ada yang mau lagi? Sama googling tugasnya ya. Surat apa saja yang berkaitan halal dan haram